Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan yang telah menghantar kita memasuki minggu kedua setelah Trinitas ini. Seluruh pendeta dan sintua HKBP Seresot Tanjung Priuk menyampaikan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang beribadah di rumah. Marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan dengan bersaat teduh. Amin. Minggu ini kita mengingatkan kita Allah Tritunggal yang terus memelihara kehidupan kita dan seluruh ciptaan. Dalam suasana ibadah dari rumah kita masing-masing, mari kita berseru dengan nyanyian Kita Masuk Rumahnya. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah kami kasih setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu.
Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar hukum Tuhan dari titah keempat. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat, Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau akan atau anak laki-lakimu, atau anak perempuan, hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguruskannya. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan.
Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, yang menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah engkau mengucilkan kami dari hadapanmu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengarlah janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Kita mempunyai imam yang besar, yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel bagi kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Lukas pasal 9 yang dimulai dari ayat 51 sampai dengan ayat 62. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti Engkau, kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain berkata, "Aku akan mengikuti Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak
tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita satukan hati kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Horas untuk semuanya Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih yang mengikuti ibadah online dari kanal YouTube HKBP Tanjung Priuk. Firman Tuhan yang menyapa kita di minggu hari ini tertulis di dalam Rut 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita semuanya. Saudara-saudara yang terkasih dapat mengikuti dalam hati masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang
yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak-anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada sebuah kisah. Ada seorang pemuda mendatangi seorang pendeta. Kemudian si pemuda ini ingin curhat kepada pendeta tersebut. Si pemuda berkata, "Ibu pendeta, saya ini saat ini sedang bersedih. Sekarang saya sudah jomblo. Saya sudah tidak memiliki pacar. Pacar yang selama ini kami sudah menjalin hubungan 5 tahun lamanya. Pacar saya seorang yang cantik, tetapi ternyata selama ini dia tidak setia terhadap saya. Selama ini apapun yang dia minta kepada saya selalu memberikannya. Dia meminta dibelikan barang-barang yang mewah, meminta uang, meminta apapun itu, selalu saya berikan. Tetapi ketika usaha saya hancur, apalagi ketika saya akhirnya harus menjual mobil saya, tiba-tiba pacar saya ini memutuskan hubungan. Dia pergi meninggalkan saya, dia blokir nomor saya, semua apapun akses yang bisa membuat kami untuk berkomunikasi, itu semua sudah dia blokir. Padahal Ibu Pendeta, selama ini apalagi di awal ketika kami menjalin hubungan, dia selalu berkata bahwa dia akan selalu setia, ada bersama-sama dengan saya ketika saya susah ataupun senang. Bahkan kami sudah berkomitmen akan menjalin hubungan yang serius sampai ke jenjang pernikahan. Tapi ternyata ketika saya terpuruk saat ini, dia malah pergi meninggalkan saya seorang diri. Jemaat yang terkasih, kisah cerita yang tadi atau kisah semacam ini itu mungkin sering sekali kita lihat di sinetron, di FTV, atau bahkan mungkin di tengah-tengah kehidupan kita atau saudara-saudara kita atau teman-teman kita, hal atau kisah tadi itu sudah terjadi kepada mereka. Di sini ingin dikatakan, ketika ada sesuatu yang kita miliki, mungkin teman-teman kita
atau banyak orang yang akan datang menghampiri kita. Tetapi ketika kita sudah tidak memiliki apa-apa lagi, maka banyak orang akan menjauh meninggalkan kita. Di sini sebenarnya ingin menguji karakter kesetiaan kita. Apakah kita mampu melewatinya atau kita malah menyerah, kalah, dan akhirnya kita tidak lagi bersemangat. Naomi dan Rut, begitu juga dengan Orpa, mereka melewati kesulitan yang begitu besar. Terlebih Naomi, itu sebabnya si Rut berjanji, berkomitmen. Bahkan dia berkata kepada Naomi, ibu mertuanya, bahwa Rut akan selalu bersama-sama dengan dia. Kemanapun Naomi ibu mertuanya pergi, maka Rut akan selalu ada bersamanya. Janji kesetiaan, perkataan yang merupakan menjadi suatu komitmen yang telah dinyatakan oleh Rut, itulah yang dia buktikan. Terkadang di tengah-tengah kehidupan kita bisa saja terganggu, kita bisa saja lupa, kita bisa saja tidak ingat lagi dengan apapun kata-kata atau janji-janji setia yang telah kita katakan. Itu tidak aja terjadi kepada pasangan anak muda. Di tengah-tengah keluarga, ketika seorang pasangan, baik itu istri ataupun suami, yang tidak ingat akan janji setia kepada pasangannya, maka akan terjadi perselingkuhan. Begitu juga di tengah-tengah kehidupan keluarga, ketika orang tua tidak lagi mengingat janjinya untuk setia, mengajari, memberikan nasihat, membesarkan anak-anak yang telah dikaruniakan Tuhan, maka orang tua akan pergi, tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Begitupun anak-anak kepada orang tua. Ketika anak-anak itu sudah dibesarkan, disekolahkan oleh orang tua berharap anak-anak itu menjadi anak-anak yang sukses. Tetapi ketika anak-anaknya sudah sukses, anak-anak malah memberikan begitu banyak alasan-alasan untuk tidak lagi mau datang menjumpai orang tua, tidak lagi mau merawat orang tua. Akhirnya mereka membuat orang tuanya dirawat di tempat panti-panti jompo. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kehidupan saat ini itu sudah ngeri-ngeri sedap. Sama seperti film yang lagi populer sekarang ya, ngeri-ngeri sedap. Banyak sekali sekarang, ketika sudah tidak lagi ada komunikasi yang baik, maka kesetiaan-kesetiaan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, yang sudah kita ucapkan, itu bisa saja kita abaikan. Ketika hidup kita penuh dengan keterpurukan, kita akhirnya melupakan janji kesetiaan kita. Begitupun ketika kita mendapatkan sukacita yang melimpah, kita juga mengabaikan apapun janji-janji kesetiaan kita kepada orang-orang yang sudah kita janjikan. Oleh sebab itulah khotbah hari ini dengan topik pengikut Tuhan yang setia, itu dinyatakan, ditunjukkan oleh Rut. Naomi adalah seseorang yang memiliki suami bernama Elimelek. Dia memiliki 2 orang anak laki-laki yang bernama Mahlon dan Kilion. Mereka sekeluarga mengungsi ke tanah Moab karena adanya bencana kelaparan yang terjadi di tanah Israel. Ketika di Moab, Mahlon dan Kilion berjumpa dengan perempuan Moab yang bernama Rut dan Orpa. Akhirnya Mahlon dan Kilion menjadikan Rut dan Orpa sebagai istri mereka. Tetapi di kelanjutan kehidupan mereka, Naomi kehilangan suami dan kedua anak-anaknya. Elimelek, Mahlon, dan Kilion itu harus terlebih dahulu meninggalkan dunia ini. Mereka tetap berjuang untuk melanjutkan, meneruskan kehidupan mereka. Tetapi akhirnya Naomi memutuskan untuk kembali ke tanah Yehuda. Dan dia meminta dengan halus kepada kedua menantunya supaya kedua menantunya ini pulang kepada orang tuanya. Akhirnya singkat cerita,
Orpa memutuskan kembali ke rumah ibunya, tetapi Rut tetap bersikeras untuk mengikut Naomi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita lihat dari sikap Rut setelah menikah dengan anak Naomi? Rut sudah menganggap dirinya menjadi bagian dari bangsa Israel. Ketika Rut mampu berkata, kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Ini merupakan suatu komitmen. Bahkan ketika Rut mengatakan hal demikian, dia adalah seorang perempuan Moab, tetapi di sini seakan-akan memiliki iman yang lebih besar daripada Naomi. Yang dilakukan oleh Rut ternyata ini yang menjadi sesuatu yang berkenan dengan Allah. Oleh sebab itulah menjadi suatu contoh, Rut adalah salah satu dari orang yang ada di luar bangsa Israel. Tetapi dia mendapat kesempatan untuk menjadi bagian dari bangsa pilihan Tuhan. Rut sebenarnya bisa saja pergi kembali ke Moab seperti Orpa dan kembali dengan kehidupannya yang lama, termasuk juga kehidupan rohani mereka. Tetapi Rut memutuskan untuk memiliki kehidupan rohani yang baru bersama dengan Tuhan dan bangsa Israel. Memutuskan untuk memiliki kehidupan yang baru, hal ini betul-betul dinyatakan oleh Rut ketika dia berkata, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Dan ketika mereka sudah tiba di Israel, Rut tidak hanya berdiam diri saja, tetapi dia pergi membantu Naomi memungut jelai di ladang. Dapat kita baca di dalam Rut 2 ayat 3. Oleh karena iman yang dia tunjukkan, kerja keras yang telah dibuktikan oleh Rut, Tuhan pun akhirnya memberkati Rut dan Naomi dengan begitu melimpah. Rut pun menjadi istri Boas dan akhirnya mereka melahirkan anak yang dinamai mereka Obed. Obed pun nantinya akan memperanakkan Isai yang selanjutnya memperanakkan Daud. Dari keturunan Daud inilah nantinya Yesus Kristus juru selamat dunia akan dilahirkan. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan mau kita juga mampu menjadi seperti Rut yang tidak tanggung-tanggung dalam memutuskan ingin mengikut Tuhan. Maukah kita menjadi seperti si Rut yang sekali mengikut Tuhan akan selalu setia mengikut Tuhan dan tidak mau lagi melihat ke belakang? Ketika kita setia untuk mengikut kepada Tuhan dan kita akan setia dalam iringan Tuhan, maka Tuhan pun pasti akan memberkati kita. Tuhan akan memberikan dengan melimpah berkat-berkatnya. Dan bahkan Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa sesuai dengan rencana Tuhan. Kita akan menjadi kepala bukan ekor. Kita akan diberkati dan Tuhan juga akan memberkati kita supaya kita mampu boleh menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, marilah kita berkomitmen. Komitmen untuk percaya dan selalu setia mengikut Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap apapun yang ada di dalam diri kita. Supaya kita betul-betul bisa menunjukkan bukti nyata kalau kita adalah anak-anak Tuhan yang setia melakukan kehendak-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami di dalam ibadah online hari ini. Melalui kisah Rut dan Naomi. Bagaimana mereka menunjukkan kesetiaannya. Bagaimana mereka betul-betul mau menyembah Engkau sebagai Allahnya. Bahkan mereka tetap berjuang dan berusaha di dalam imannya untuk setia mengikut Engkau. Berkati Tuhan kami semuanya, orang-orang yang selama ini mengaku sebagai anak-anak Tuhan,
supaya kami pun menunjukkan kesetiaan kami, tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi juga di dalam setiap kehidupan kami. Kami menjadi pengikut Tuhan yang setia untuk selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang ada di HKBP Resort Tanjung Priuk. Begitu juga seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online dari kanal YouTube HKBP Tanjung Priuk. Engkau yang mengetahui apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Ketika mereka mendapatkan kesusahan atau kesulitan Tuhan, biarlah Engkau memberikan kekuatan bagi mereka, supaya mereka boleh keluar dari setiap pergumulan kehidupan yang mereka hadapi. Ketika mereka bingung, bimbang, akibat dari cobaan-cobaan kehidupan yang ada di tengah-tengah kehidupannya, biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang mengajari dan memimpin mereka, untuk mereka boleh memilih yang terbaik sesuai dengan pilihan Tuhan. Akhirnya mereka juga boleh berjuang mempertahankan kehidupan mereka. Ketika mereka mendapatkan tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing sebagai bapak, ibu, ataupun pekerja, begitu juga sebagai anak, sebagai opung atau apapun itu Tuhan. Berkatilah kami semuanya, supaya kami betul-betul kuat dan setia atas setiap panggilan di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga mau berdoa untuk seluruh harapan, kerinduan yang ada di tengah seluruh jemaat-Mu, di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Biarlah Tuhan, ketika kami sudah menyampaikan seluruhnya di dalam doa dan persekutuan kami kepadamu, pada waktu-Mu Engkau boleh memberikannya bagi kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyadari banyak dosa kesalahan yang kami lakukan di dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku seluruh hidup kami. Kami mohon ampun Tuhan. Biarlah kiranya setiap apapun yang kami lakukan itu betul-betul sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Semua
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya, selamat hari Minggu bagi kita. Kiranya kita selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Horas.